kita akan membahas tentang penanganan COVID di Indonesia. Halo semuanya. Kali ini kita mau seru-seruan bareng nih sambil bahas topik yang berkaitan dengan COVID-19. Benar banget. Nah, bakal seru banget nih karena kita bakal ngebahas tentang pariwisata di Bali. Jadi stay tune ya. Oke teman-teman, kita mulai ya. Nah, seperti yang kita tahu, pandemi COVID-19 ini menyerang sektor ekonomi. Namun bukan ekonomi saja, sektor pariwisata pun yang paling kena imbasnya. Nah, di Bali sendiri, sektor pariwisata ini merupakan sektor yang paling besar atau penghasilan terbesar dari Pulau Bali. Jadi, gimana kabar pariwisata di era pandemi yang sekarang ini? Kalau menurut aku sih, pariwisata di Bali ini lagi terpuruk banget. Apalagi yang kita tahu itu, pariwisata adalah mata pencarian terbesar masyarakat Bali. Kalau dari aku setuju banget sih, gara-gara pandemi ini bikin pariwisata di Bali itu semakin melemah. Nggak cuma dari aspek pariwisata aja, tapi aspek yang lain juga ikut kena, kayak industri, pendidikan, sampai ekonomi pun juga kena. Iya juga ya, kedatangan wisatawan asing beneran belum bisa masuk. Ya, katanya takut kalau wisatawan asing setelah dikasih masuk, bukannya meningkatkan sektor pariwisata, tapi malah meningkatkan penularan kasus COVID-19. Nah, gimana tuh ya? Nah, gara-gara wisatawan nggak bisa masuk, jadinya banyak banget nih dampak yang disebabkan seperti destinasi pariwisata sepi, pengunjung hotel, villa yang dulunya banyak tamu, sekarang jadi sepi banget. Bahkan sampai ada yang tutup gara-gara pandemi ini. Karena udah ada dampaknya nih, jadi pemerintah tuh buat program We Love Bali. Program ini tuh merupakan bentuk edukasi sekaligus kampanye penerapan protokol kesehatan berbasis kebersihan, kesehatan, keamanan, dan lingkungan hidup dalam tempat-tempat wisata untuk memastikan keamanan wisatawan. Jadi program ini tuh benar-benar membantu perekonomian masyarakat Bali dan apresiasi dari masyarakat Balinya tuh juga tinggi sih. Oh iya, pernah dengar tuh, tapi aku masih sedikit kurang paham sih. Gimana ya cara pemerintah untuk mensosialisasikan program tersebut ya, agar program tersebut bisa berjalan dengan lancar? Ya, sampai sejauh ini sih program tersebut masih belum bisa berjalan lancar ya, karena pariwisata di Bali sampai saat ini sih masih ya belum naik-naik amat sih ya. Kalau waktu itu sih ya, pemerintah ngasih tahu program ini tuh, jadi mereka kayak ngajak masyarakat buat meninjau destinasi sama melihat langsung gimana sih penerapan protokol kesehatan yang dijalanin sama pelaku usaha pariwisata sama juga ekonomi kreatif. Jadi tentu aja ini juga perjalanan masyarakat itu dilakuin dengan protokol kesehatan yang ketat. Nah, kalau dari aku sendiri nih, yang aku lihat itu semisal di tempat wisata atau di tempat-tempat yang biasanya banyak turis-turisnya itu, biasanya di sana tuh disediain kayak tempat cuci tangan sebelum masuk, terus juga ada disinfektan dan juga disemprot gitu lah pokoknya ya. Gitu. Terus juga kalau di toko-toko atau di warung biasanya disediain juga sih kayak gitu, tempat cuci tangan. Jadi konsep komunikasi pembangunan yang dilakukan pemerintah itu adalah kayak edukasi sekaligus kampanye kepada masyarakat, ngenalin kepada masyarakat sebenarnya program We Love Bali ini kayak gimana sih gitu. Apa sih tujuan dari program We Love Bali ini gitu. Dari pemerintah juga ngambil partisipasi dari masyarakat Balinya untuk ikut touring, kegiatan touring ini untuk nyampein kepada masyarakat luas program We Love Bali ini tuh kayak gimana gitu. Tapi sayangnya dari program We Love Bali ini, banyak dari masyarakat Bali itu yang nggak tahu tentang program ini. Nggak cuma dari penyampaian pemerintahnya aja yang kurang merata, tapi juga dari faktor. Karena ini kondisinya tuh lagi pandemi kan. Kita tuh nggak bisa tatap muka sama orang. Ruang lingkup kita untuk komunikasi, untuk berinteraksi dengan orang lain itu benar-benar minim banget. Nah, itu yang akibatin banyak banget masyarakat Bali terutama yang nggak tahu tentang program ini. Jadi memang target dari program We Love Bali ini adalah masyarakat Bali, tetapi dikhususkan untuk masyarakat yang mempunyai usaha di bidang pariwisata. Oh, mungkin maksudnya contohnya orang yang mempunyai restoran, hotel, Ya, villa gitu betul, ya. Jadi seperti mereka itu. kan tidak punya pelanggan tuh. Nah, ya. Kosong, biasanya pelanggan mereka kan wisatawan asing Ya, begitu yang banyak turis ya. ya, mancanegara terus. Ya. Paham. Mungkin juga pedagang-pedagang pinggir jalan itu yang di Legian itu ya, Iya. yang biasa jual pernak-pernik gitu. Iya. Nah, sekarang ini ya kalau kalian lewat sana tuh ya
malam-malam tuh biasanya macet kan, rame. Kalau sekarang tuh sepi, gelap gitu, udah kayak nggak ada kehidupan gitu loh. Iya benar banget. Biasanya sampai penuh gitu ya. Iya, sampai kayak sekarang macet. sepi banget ya, terasa kayak nyepi gitu ya. Iya, makanya parah banget Parah sih. banget sih. Jadi sosialisasinya ini disambut baik sama masyarakat waktu itu. Bahkan ini ngelibatin 4.400 peserta pada bulan Oktober sampai November tahun 2020. Ini juga ngebuat masyarakat punya harapan gitu di bidang pariwisata karena setiap daya tarik wisata ini ngelibatin UMKM sebagai penyedia souvenir. Jadi mereka bisa menjual souvenir ini kepada masyarakat yang ikut sebagai peserta. Berarti bagus banget ya keuntungannya tuh buat peserta UMKM, dia tuh dapat keuntungan dari hasil penjualannya. Terus juga kalau bagi pembelinya dia tuh dapat kayak hadiah yang lucu-lucu gitu kan. Lumayan banget sih menurut aku. Untuk perubahan sosialnya sendiri, ini akhirnya secara nggak langsung ngebikin setiap destinasi pariwisata kayak mall, kayak pantai, bahkan tempat wisata lainnya itu setiap petugasnya itu menerapkan protokol kesehatan kepada pengunjung kayak pakai masker, menggunakan hand sanitizer atau cuci tangan atau bahkan cek suhu juga, dan mengingatkan gitu untuk masyarakat yang nggak pakai masker. Nah, tanggapan dari masyarakat Bali sendiri pun, masyarakat Bali menanggapinya dengan sangat positif ya, karena dengan itu mereka merasa terbantu ya, dari yang tidak mendapat pekerjaan bisa menjual souvenir gitu di acara tersebut. Masyarakat pun ada yang beranggapan baik tentang program ini ya, yang beranggapan baik itu ya yang menerapkan protokol kesehatan, tapi ada juga sebagian oknum yang tidak memperdulikan protokol kesehatan tersebut. Ya, saya kurang tahu kenapa masyarakat yang memiliki persepsi seperti itu ya. Mungkin mereka tidak percaya COVID ya, atau mungkin menganggap COVID itu tidak begitu bahaya ya. Bener juga sih katanya Farhan tadi, ada masyarakat yang percaya, ada juga masyarakat yang nggak percaya dengan COVID-19 ini. Dari perilaku publik itu sebenarnya ada yang nerapin kebijakan dari masyarakat, ada juga yang nggak nerapin kebijakannya. Contohnya kayak pakai masker, pakai hand sanitizer, jaga jarak. Itu tuh sebenarnya masih banyak masyarakat yang nggak ngelakuin hal itu. Padahal pemerintah udah kasih kebijakan hal itu untuk keamanan masyarakatnya sendiri, tapi masih banyak sekali yang menganggap kayak hal itu kayak nggak berguna lah, itu cuman hoax doang, itu cuman konspirasi doang, nggak ada yang percaya dengan itu. Padahal kalau misalkan kita lihat berita, kita lihat kondisi nih di dunia itu tuh sebenarnya udah banyak banget yang beritain tentang COVID-19 ini, tapi masih juga ada yang nganggap itu cuman hoax lah, ada yang konspirasi lah, itu cuman ada-ada doang, nggak bener kok kenyataannya kayak gitu. Sejauh yang aku lihat ini, memang ada yang nggak ngikutin protokol kesehatan, entah mereka memang lupa atau disengaja. Pemerintah juga nggak tinggal diam sih melihat hal ini, mereka juga ngeluarin kebijakan baru, misalnya nih, yang nggak pakai masker denda 100.000. Terus juga untuk pelaku usaha itu dendanya 1 juta yang nggak pakai masker. Tapi ya tetap aja mereka tuh ada yang melanggar juga. Jadi menurutku perilaku publik itu ada yang setuju, makanya dia ngikutin, dan ada juga yang nggak setuju, gitu sih. Jadi dari komunikasi pemerintahan ini, jadi prinsip komunikasi pembangunan yang pemerintahan pakai ini adalah selling effect, di mana pemerintah itu bukan mencetuskan sih, lebih tepatnya membentuk satu tim untuk merekrut masyarakat Bali yang ingin ikut program We Love Bali ini. Dan pemerintah juga ngelakuin touring, di mana di touring ini tuh mereka merekrut masyarakat Bali untuk ikut dan berpartisipasi untuk nyampain kepada masyarakat lain kalau misalkan pemerintah ini tuh buat program kayak gini loh. Tujuannya tuh untuk menaikkan atau membenahi perekonomian masyarakat di Bali. Ini tuh sebenarnya membantu banget masyarakat Bali, nggak cuman di daerah pariwisata tapi orang-orang yang kerja di kantoran yang kena PHK itu juga kena bantu dari programnya ini gitu. Pemerintah itu memilih pendekatan selling effect itu karena lebih cocok untuk digunakan untuk mengkomunikasikan program ini tuh kepada masyarakat gitu. Kalau solusi yang ditawarkan berdasarkan strategi menurutku itu sosialisasinya mungkin bisa diperluas lagi ke daerah-daerah wisata yang lebih kecil gitu. Misalnya kayak di Banjar-Banjar, di desa yang berpotensi salah satu daerahnya tuh dijadiin tempat pariwisata. Terus yang kedua mungkin bisa diperketat lagi untuk pengawasan untuk pelaksanaan protokol kesehatannya itu. Misalnya ada pecalang atau mungkin polisi bisa langsung untuk memantau
atau bila perlu untuk menertibkan gitu orang-orang, entah itu pelaku usaha atau pengunjung masyarakat yang nggak menerapkan protokol kesehatan. Atau enggak bisa kok bikin kayak video pariwisata gitu, tapi kayak ngelibatin influencer. Jadi kayak bikin video untuk tips and trick masyarakat berlibur dengan aman, dengan protokol kesehatan. Jadi kan pasti banyak tuh orang yang pengen tahu atau tertarik gitu loh kalau misalnya ngajak influencer, apalagi yang udah terkenal. Tapi bentar-bentar. Kalau emang ada influencer ya biasanya tuh pasti rame tuh. Pasti banyak tuh masyarakat Bali itu, masyarakat ya kita-kita ini pada ngumpul gitu, ngumpul kayak foto-foto, videonya di-videoin gitu kan. Pasti nanti bakal masyarakat tuh malah nggak jaga jarak kan, walaupun dia pakai protokol, tapi kalau misalnya emang nggak jaga jarak bisa jadi aja kena COVID banyak. Tapi Ya bisa jadi kan menambah kerumunan jadinya ya, bukan nambah COVID gitu ya maksudnya. Nah iya, ya kan? Iya sih bener. Terus gimana ya cara yang ampuh ya? Tapi sebenarnya bisa nggak sih kalau misalkan kita tuh pakai kayak mereka tuh liburan dulu nih tapi nggak dipublish, setelah kalau misalkan mereka sudah balik lagi ke Jakarta itu tuh baru dipublish videonya. Tapi ada nggak sih fansnya yang bisa nguntitin dia gitu, terus sebelum waktunya disebar tuh mungkin Pasti disebar ada balik sih. oleh fansnya gitu Pasti loh. ada yang paparazzi gitu, kalau Nah, kayak iya. dari belakang tiba-tiba ada aja gitu muncul di sosmed tuh pasti ada sih kalau menurutku. Ya. Kayaknya kalau misalkan kayak gitu tuh sedikit nggak sih, karena kan sekarang tuh pada lockdown kan, kalau misalkan kayak gitu rasanya nggak mungkin deh sedikit untuk ada paparazzi gitu. Ya mungkin dari Bali sendiri sih ya harus kayak menetapkan jumlah gitu loh, berapa aja yang boleh masuk sih. Ya biarpun nggak banyak tapi kan ada aja gitu loh maksudnya. Ya Kayak biar nggak tahu. terisi aja sih. Kayak nggak tahu masyarakat Indo aja. Kalau udah kayak gitu mah bodo amat, yang penting dia bisa fotoan sama idolanya ya kan. Ya mungkin bisa diperketat ya, banyakin polisi gitu di sana kayak, atau pihak-pihak keamanan gitu. Rata-rata orang-orang biasa kan takut sama polisi. Enggak juga sih, Enggak kalau juga. misalkan mereka kayak punya nyali juga polisi juga dilawan. Contohnya kayak di jalan deh, masih banyak yang nggak pakai helm padahal ada polisi. Iya sih, mereka mendingan nggak pakai helm ya daripada pakai masker ya. Iya benar sih. Aduh. Tapi kalau menurutku sih sebenarnya bisa-bisa aja sih kalau wisatawan tempat-tempat wisata di Bali itu dibuka, tapi tetap aja nerapin protokol kesehatan. Bukannya itu makin males ya orang-orang kalau ke Bali ya? Dia merasa kayak diribetin gitu nggak sih? Enggak juga. Apa-apa harus swab. Ya uangnya jadinya habisnya untuk swab dong, bukan untuk liburan. Enggak juga sih, karena itu kan untuk keamanannya mereka juga, karena kondisinya kayak gini nggak mungkin dong kita tuh nggak jaga masyarakatnya, terutama kayak orang sini yang udah jaga kesehatannya mereka, yang udah jaga dirinya mereka dari COVID-19 gara-gara pandemi ini gitu. Ada orang datang ke Bali jigi-jigi tapi nggak jaga kesehatan, dan akhirnya orang yang udah jaga pun jadinya kena. Bisa juga sih. Cuman ya kembali lagi sih ke orang itu mau atau enggak kalau mau diribetin kayak gitu. Nah, gimana dong? Tapi menurutku ya pada akhirnya nggak semua solusi itu akan berjalan 100% berhasil gitu. Dan apalagi sekarang kan udah ada tuh kayak kebijakan pakai vaksin kayak gitu-gitu. Semoga sih ke depannya kita semua dapat vaksin, terus pariwisata dibuka, semua aman, terus juga pemasukan dari pariwisata juga berjalan lancar biar keadaannya tuh nggak kayak gini gitu. Sekarang soalnya kan Bali sepi banget, pemasukan juga sedikit. Semoga sih dengan vaksin ini kita berharap biar kedepannya meminimalisir gitu loh kekurangan yang udah kita alami sekarang gitu. Nah, dengan vaksin ini juga mungkin pemerintah mau mikir-mikir juga ya kalau mau buka bandara internasional, karena kan vaksinasi itu kan bisa memperkecil ya. Jadi ya bolehlah dikit-dikit gitu dibuka yang internasional, karena penikmat pariwisata Bali itu kan rata-rata orang-orang internasional ya. Ya untuk pemerintah sendiri bolehlah itu dibuka kalau sudah selesai vaksin lah ya. Tapi menurutku kalaupun sudah divaksin tetaplah juga melakukan protokol kesehatan gitu, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, hand sanitizer untuk jaga-jaga aja gitu. Tapi ya sebenarnya kalau udah kayak gitu mah balik ke kesadaran masyarakat sendiri ya. Kalau emang dia mau sakit ya udah lepas aja semuanya, tapi kalau emang dia nggak mau kena COVID itu atau kayak gitu ya udah dipakai protokolnya, diikutin aturan pemerintah.
Karena percuma juga dong kalau pemerintah sudah buat program yang bagus sekalipun ya, kalau misalnya masyarakatnya tidak mau patuh ya salah sendiri juga sih. Ya kita nggak bisa nyalain pemerintah sih, karena pemerintah kan sudah berusaha yang terbaik ya untuk meningkatkan pariwisata di Bali. Iya, segala macam kebijakan udah dibuat, tapi masih aja ada yang melanggar. Ya udah, suka-suka masyarakat aja sih. Iya sih, jadinya kayak paradoks itu nggak sih, nggak ada selesai-selesainya gitu ya. Iya, makanya. Lebih gini dendanya sih sebenarnya, lebih takut ke denda ya. ketimbang efek dari COVID-nya itu loh. Keamanannya tuh nggak Keamanan. dipikir. Karena yang ada di pikiran manusia tuh ya uang, dan uang itu ya yang bisa memenuhi kebutuhannya lah istilahnya. Kalau nggak ada itu ya apapun kita lakukan kan. Contohnya misalnya kalau kita nggak punya uang, kita dalam kondisi kelaparan, kan bingung kan, kita kan harus makan kan. Ya gimana caranya biar kita nggak makan, ya mencuri jadi salah satunya biar cepat dapat uang gitu loh. Jadi kembali lagi sih ke nafsu manusia ya. Kok banyak lah efek dari pandemi ini gitu loh. Pemasukan juga kan. Iya, Pemasukan sih yang paling berpengaruh besar loh. Apalagi yang PHK itu demi membutuhkan kebutuhannya ya dia rela sih untuk maling. Nggak peduli sih dia mau dicap jahat atau enggak, intinya kebutuhannya udah tercukupi gitu aja. Kasus kejahatan meningkat lah. Lebih pasti meningkat banget. Jadi kesimpulannya adalah ya, jadi program We Love Bali itu sebenarnya bagus juga sih untuk menaikkan pariwisata ya. Cuman tergantung kita sih semua mau programnya itu bagus, tapi kalau kita nggak ngejalaninnya dengan baik ya sama aja kan. Dan menurutku juga kenapa banyak yang ikut program ini atau setuju, ya karena mereka di sana ada kepentingan di sana gitu. Jadi karena ada kepentingan ya mereka mau gitu loh ngelakuin itu, walaupun feedback yang mungkin menurut kita feedbacknya kurang, tapi menurut mereka tuh berguna banget ya, mereka mau ngelakuin itu gitu. Karena mereka memang benar-benar perlu, jadi ya udah mereka ikut karena memang udah kena dampaknya banget, ekonominya mereka udah susah, ya udah mereka ikut berpartisipasi gitu. Oke deh ya, gitu aja dari kita. Kalau dilanjut terus nggak akan kelar sampai besok kali ya, karena banyak banget sih. Oke, sekian, bye-bye. Bye.